Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Hendy. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan dalam menggapai rizkinya. Apa yang pertama kali kita pikirkan ketika kita akan memulai sebuah bisnis atau membuka usaha? Sebagian besar dari kita, pertama kali yang kita pikirkan ketika akan membuka usaha ataupun memulai sebuah bisnis adalah modal. Berapa modalnya dan bagaimana cara mendapatkan modal tersebut. Jika orientasi awal kita sudah modal, maka yang terpikirkan oleh kita adalah bank ataupun lembaga pembiayaan sebagai solusi dari permodalan itu sendiri. Ataupun kita mungkin mencari alternatif lain ataupun solusi lain, pinjam kepada teman, kepada saudara, ataupun kepada tetangga, dan lain-lain sebagainya. Hal ini sangat tidak saya sarankan. Karena apa? Karena usaha belum kita buka, tapi kita sudah memiliki beban hutang. Nah, kenapa sebagian besar dari kita orientasinya ketika akan membuka sebuah bisnis selalu berputar pada modal? Ya, karena yang ada di mindset kita ketika akan membuka sebuah bisnis ataupun usaha adalah bagaimana caranya memiliki tempat usaha dengan cara menyewa toko, menyewa ruko, menyewa tempat ataupun lapak. Belum lagi kita harus memiliki peralatan-peralatan toko ataupun peralatan-peralatan untuk membuat produk-produk yang akan kita hasilkan nantinya. Belum lagi kita harus memikirkan izin-izin yang harus kita miliki, dan belum lagi berapa karyawan yang harus kita rekrut. Jika pikiran awal kita sudah seperti itu, harus memiliki ini, itu, dan lain sebagainya, dan hanya memikirkan modal, maka hitung-hitungan di awal sudah besar. Sedangkan keuntungan hanya baru sebatas potensi. Yang perlu kita sadari ataupun yang perlu kita cermati adalah bahwa ketika kita membuka sebuah bisnis ataupun usaha, tidak serta-merta omset bisa langsung naik, penjualan bisa langsung naik drastis. Sebagian besar pada bisnis yang baru dibuka, tidak semua tentunya, ini rata-rata, dalam periode 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun, itu memiliki tantangan yang sangat kuat. Kita harus memiliki kesabaran dan ketekunan yang ekstra untuk merintis, membesarkan, dan melanggengkan usaha kita tersebut. Nah, lalu bagaimana solusinya agar pada saat kita membuka sebuah bisnis ataupun usaha, orientasinya tidak selalu hanya berputar pada modal. Caranya adalah dengan memahami 2 tipe bisnis. Tipe yang pertama adalah tipe perdagangan atau era perdagangan. Bagaimana cara kerja dari tipe bisnis di era perdagangan? Ketika kita akan memulai sebuah bisnis ataupun membuka sebuah usaha, maka jika kita sudah memiliki ide, tahapan selanjutnya pasti kita akan memikirkan modal. Modal itu bisa modal dari kita sendiri, itu yang lebih baik dan lebih utama, ataupun modal lain seperti misalnya dari investor ataupun modal kerjasama dengan teman. Modal yang didapatkan dari teman ataupun dari investor itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah karena kita tidak memiliki dana untuk membangun sebuah usaha ataupun bisnis, maka dapat disokong oleh teman ataupun investor dengan sistem bagi hasil misalnya. Kelemahan dari sistem kerjasama dengan investor ataupun dengan menggunakan dana dari seorang teman adalah biasanya mereka enggan ataupun tidak mau ikut terjun langsung dalam membangun sebuah usaha ataupun bisnis, karena mereka mungkin merasa memiliki modal ataupun dana yang cukup kuat, sehingga biasanya mereka hanya ada di balik layar saja, dan ada kesan seolah-olah kita hanya sebagai pegawai mereka saja. Kita yang sudah susah payah membangun usaha ataupun bisnis, mereka hanya duduk-duduk saja, dan mereka hanya menikmati hasilnya saja setiap bulan ataupun setiap tahunnya. Dan kebanyakan dari mereka biasanya tidak ingin rugi. Apabila terjadi kerugian dalam usaha ataupun bisnis kita, ataupun kegagalan yang dialami oleh bisnis ataupun usaha kita, maka mereka akan tetap mengambil keuntungan. Minimal modal yang disetorkan atau ditanamkan pada kita bisa mereka ambil kembali. Itulah kelemahan ketika kita membangun usaha dengan sistem kerjasama dengan para investor ataupun menggunakan dana dari teman, saudara, ataupun yang lainnya. Ketika kita dalam berbisnis ataupun dalam usaha mengalami keuntungan, maka mereka terus akan bekerja sama dengan kita. Tapi ketika kita gagal dalam sebuah bisnis ataupun usaha, maka mereka pun ingin menarik diri dan enggan bekerja sama dengan kita. Selain kerjasama dengan teman
ataupun saudara, ataupun dengan para investor dalam hal permodalan, biasanya kita larinya akan ke bank ataupun lembaga pembiayaan. Hal ini sangat tidak saya sarankan. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung unsur riba ataupun bunga. Selain itu, jika kita mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran, maka kita pasti akan dikenakan denda, penalti, dan lain sebagainya. Dan apabila usaha yang kita jalani mengalami kemerosotan yang sangat tajam dan mengalami kegagalan, maka kualitas kredit kita di perbankan ataupun lembaga pembiayaan pun menjadi macet. Sehingga mau nggak mau, perbankan ataupun lembaga pembiayaan biasanya akan melelang agunan yang sudah kita jaminkan kepada mereka. Nah, yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita sadari adalah bahwa sebenarnya perbankan ataupun lembaga pembiayaan lain itu sama halnya dengan para investor. Mereka menanamkan dana ataupun meletakkan dana pada para pelaku usaha yang usahanya memang benar-benar matang, benar-benar mempunyai prospek yang tinggi, sehingga mereka bisa bekerja sama dalam jangka waktu yang lama. Tapi sebaliknya, apabila para pelaku usaha mengalami kegagalan dalam mengelola usahanya, mengalami kemerosotan yang semakin tajam, sehingga kualitas kredit di perbankan ataupun lembaga pembiayaan semakin menurun, sudah dilakukan upaya-upaya seperti relaksasi kredit, restrukturisasi kredit, ataupun yang lainnya masih juga tidak bisa diselamatkan, maka pihak perbankan ataupun lembaga pembiayaan biasanya akan melakukan pelelangan agunan yang sudah dijaminkan dari para nasabah ataupun pelaku usaha. Inilah faktanya yang ada di lapangan. Nah, jika kita sudah memiliki ide dalam berbisnis ataupun membuka usaha, juga sudah memiliki modal, maka tahapan selanjutnya adalah proses. Proses ini biasanya dimulai dengan menyewa toko, menyewa kios, ataupun menyewa lapak. Kemudian kita membuka toko tersebut, lalu menjual barang dagangan kita. Dan jika kita sebagai produsen, biasanya proses ini dimulai dengan membeli alat-alat produksi. Misalnya, kita ingin membuka usaha roti, maka kita membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membuat roti. Nah, tahapan selanjutnya adalah menjual barang dagangan kita atau memasarkan produk yang sudah kita produksi. Pada tahapan ini, ada titik lemah ataupun titik kritis yang sebelumnya tidak kita siapkan. Misalnya, pada saat kita menyewa toko ataupun kios, mungkin di awal kita tidak memikirkan apakah di tempat tersebut akan ramai ataupun menyedot para pembeli yang ingin membeli dagangan kita. Pada saat kita menyewa toko ataupun kios, mungkin kita lupa apakah tempat tersebut ada di pinggir jalan ataupun tidak, ada di pusat perbelanjaan ataupun tidak, ada di tengah kota ataupun ada di pinggiran kota, dan lain sebagainya. Nah, jika kita salah dalam memilih lokasi untuk menyewa toko ataupun kios, maka akan menimbulkan dampak yang sangat fatal. Bisa-bisa tidak ada orang yang mau mampir ataupun berkunjung ke toko kita, bahkan untuk membeli dagangan kita. Sebagai produsen misalnya, mungkin fokus kita hanya memproduksi barang saja, tapi melupakan masalah pemasaran. Sehingga terkadang barang yang sudah kita produksi dalam jumlah banyak numpuk di tempat usaha kita ataupun numpuk di gudang yang kita miliki. Nah, jika sudah seperti ini, akhirnya kita merasa serba salah. Jika kita ingin meneruskan usahanya, maka biaya operasionalnya tinggi. Tapi jika kita ingin menutupnya, seringkali kita merasa rugi. Karena apa? Karena di awal kita sudah mengeluarkan biaya sewa toko, membeli peralatan-peralatan, dan juga mungkin menggaji karyawan. Inilah resiko bisnis ataupun usaha di tipe bisnis era lama, era perdagangan tradisional. Berikutnya adalah tipe kedua, yaitu tipe bisnis era baru atau era informasi, atau sering juga disebut dengan era digital informasi. Bagaimana pola kerja dari tipe bisnis yang kedua ini? Yang pertama, kita harus memiliki ide bisnis ataupun usaha. Misalnya, kita ingin jualan kaos. Jika kita sudah memiliki ide untuk menjual kaos, maka apakah tahapan selanjutnya adalah modal? Tidak. Pada tipe bisnis yang kedua ini, yang menjadi fokus bukanlah modal. Jika kita sudah mempunyai ide bisnis ataupun usaha, maka tahapan selanjutnya adalah membidik pasar ataupun market. Pasar seperti apa yang kita inginkan dalam menjual kaos? Misalnya, yang menjadi target pasar kita adalah pria dewasa, ataupun anak-anak kecil, ataupun orang-orang dalam komunitas tertentu. Cara menjual ataupun memasarkan kaosnya pun tidak seperti pada tipe bisnis yang pertama, dengan cara membuka toko ataupun kios, yang harga sewanya relatif sangat mahal saat ini.
Kita hanya cukup mengiklankan ataupun memasang foto kaos yang ingin kita jual di berbagai media online ataupun media sosial seperti Instagram, Facebook, WA, atau di berbagai platform jual beli seperti di Shopee, Lazada, Bukalapak, ataupun Tokopedia. Tahapan yang ketiga adalah membuat produk ataupun menjual produk. Jika kita memang bisa membuat produk, maka sebaiknya kita menciptakan produk yang sebaik mungkin. Seperti pada contoh tadi, kita ingin menjual kaos, maka buatlah kaos dengan desain yang menarik, dengan kualitas kaos yang baik, sehingga orang yang membelinya akan melakukan repeat order ataupun membeli secara berulang-ulang. Nah, bagaimana jika kita tidak mempunyai produk atau tidak bisa membuat produk sendiri, maka kita bisa menjualkan produk orang lain. Tahapan yang keempat adalah membuat nama produk ataupun brand dari produk yang kita ciptakan, agar mempunyai ciri khas dan dikenal oleh masyarakat luas, baik skala nasional maupun internasional. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan tentang perlu atau tidaknya modal menjadi fokus utama kita dalam merintis sebuah usaha ataupun membangun sebuah bisnis. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memiliki pengalaman tentang permodalan dalam membangun sebuah bisnis ataupun merintis sebuah usaha, dapat diceritakan di kolom komentar, agar teman-teman kita yang ingin membangun usaha dapat semangat. Saya doakan agar Allah membukakan pintu rezeki kepada kita yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.